Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita. Kembali Ibu menjumpai kalian dengan materi pendidikan agama Islam dengan belajar dari rumah. Mengawali pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Rabbi sudini ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan makbulan. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berilah aku paham. Ya Allah, berilah aku rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku semua, Ibu juga tidak lupa mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, apakah itu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Baiklah, untuk masuk pada pembelajaran ini, adapun tujuannya adalah pertama menjelaskan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Kemudian yang ketiga, menuliskan ayat Al-Quran tentang kemurnian Al-Quran. Yang keempat, menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang kitab-kitab Allah yang 4. Jadi pada pertemuan kemarin itu kita sudah belajar tentang kitab Taurat, kitab Sabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Jadi Al-Quran adalah merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman-Nya, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi, dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran. Kemudian apa pokok-pokok yang terkandung di dalam Al-Quran? Jadi yang dibahas dalam Al-Quran itu pertama adalah keyakinan. Nah, seperti kita meyakini adanya keesaan Allah atau adanya Allah yang satu. Adanya malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana seseorang itu berakhlak. Jadi dengan mengambil pedoman kepada Al-Quran, insya Allah kita bisa memahami yang namanya budi pekerti. Kemudian yang ketiga, mengandung pokok ajaran Al-Quran adalah ibadah. Ibadah yang berkaitan dengan apakah itu sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Kemudian yang keempat adalah muamalah, yakni hubungan manusia dengan sesama. Yang kelima adalah sejarah atau kisah orang-orang yang terdahulu. Kemudian apa sebenarnya keistimewaan atau keunggulan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya? Pertama itu keunggulan Al-Quran atau keistimewaannya adalah bahwa Al-Qurannya ini sangat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Jadi yang dibahas di dalam Al-Quran itu semuanya. Segala aspek kehidupan, semua terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian susunan bahasanya sangat indah, membaca dan mendengarkan merupakan ibadah. Kemudian merupakan penawar bagi penyakit hati. Ya. Jadi kalau misalnya kita terkena penyakit hati, atau mungkin kita patah hati, tidak usah mencari dukun,
cobalah ambil Al-Quran, insya Allah bacaan Al-Quran itu akan menjadi penawar bagi penyakit hati kita. Kemudian yang keempat, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keistimewaannya lagi terakhir bahwa selalu terjaga kemurniannya. Jadi inna nahzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, itu tadi beberapa kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang, apa perbedaan antara kitab dengan suhuf? Jadi, perbedaan antara kitab dengan suhuf, kalau kitab itu adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya yang dijilid dalam bentuk buku. Jadi, anak-anakku bisa melihat di rumah kita kan masing-masing ada Al-Quran ya. Ya, itu sudah terjilid dengan rapi, makanya disebut dengan kitab. Sedangkan kalau suhuf, kumpulan firman Allah yang masih bersifat lembaran. Nah, jadi kita lihat ini lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi itu bedanya ya. Sama-sama isinya tentang firman-firman Allah, tetapi kalau kitab sudah dijilid, sedangkan kalau suhuf itu masih bersifat lembaran. Kemudian adapun nabi yang menerima suhuf, yaitu Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, kemudian Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kemudian apa hikmah atau apa manfaatnya kita mempelajari kitab-kitab Allah? Pertama, bahwa ini memberikan petunjuk kepada manusia mana yang baik dan mana yang salah. Jadi kitab itu yang kita miliki masing-masing itu adalah sebagai petunjuk kepada kita untuk memberikan arahan jalan mana yang akan kita tempuh. Kemudian yang kedua, bahwa kitab itu adalah sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih di dalam menentukan kebenarannya. Kemudian yang keempat, mensyukuri segala anugerah dan nikmat termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Demikian penjelasan dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, Nak, silahkan bertanya melalui kolom komentar atau bisa melalui WA pribadi Ibu. Demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.